Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala la wala quwata illa billah raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sang pemberi nikmat terbanyak yang mungkin kita bisa sebutkan salah satu di antara nikmat-nikmat yang Allah berikan itu nikmat Islam, iman, ihsan dan juga kesehatan sekaligus kesempatan sehingga kita bisa sama-sama hadir dalam kuliah Ramadan 1445 Hijriah yang diadakan oleh Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Semoga dengan adanya kuliah Ramadan ini selain memang menambah kuat keilmuan kita, sekaligus juga menambah kuat ukhuwah kita yang mungkin kita berada di penjuru yang berbeda. Ya mungkin kita berada di tempat yang berbeda, tapi hati kita sama, yaitu dalam rangka thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin, yaitu menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi kita sebagai muslim laki-laki maupun perempuan. Salat serta salam tetap tercurahkan kepada Baginda Agung, Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu di mana beliau merupakan sang suri tauladan sekaligus revolusioner dunia yang merubah zaman dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang, yang merubah zaman yang penuh sekali dengan kesyirikan, kejahilian dengan dipenuhi hari ini, yaitu zaman keilmuan. Sebelum itu saya ucapkan ahlan wa sahlan kepada Dr. Handes. Dr. Handes Zul Effendi, Dr. Handes Zul Effendi yang menjadi orator, yang menjadi pemateri pada kuliah Ramadan di sesi malam hari ini yang dengan tema memaknai Ramadan dalam konteks dakwah. Betul, Ustaz? Ya, alhamdulillah insyaallah. Oke, itu sebentar lagi kita akan mendengarkan, sebentar lagi kita akan mengisi diri kita dengan nutrisi hati. Kalau tadi sore kita membahas tentang tazkiyatun nafas, nah kita akan kembali dipenuhi dengan membahas tentang memaknai Ramadan dalam konteks dakwah. Oke, tanpa memperpanjang kalam, waktu dan tempat, saya sebagai moderator mempersilahkan kepada Dr. Handes Zul Effendi MPDI. Silakan Ustaz. Makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Na'budullah mukhlishina lahuddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang kami hormati Ketua dan seluruh Dewan Pimpinan Dewan Dakwah Pusat. Selanjutnya yang kami hormati para asatid, Ketua dan seluruh unsur pengurus Dewan Dakwah Wilayah se-Indonesia. Dan juga yang kami hormati keluarga besar Dewan Dakwah yang berkesempatan
hadir dalam kajian kita malam ini. Pertama, syukur alhamdulillah kita sampaikan kepada Allah atas nikmat yang selalu tanpa hentinya beliau curahkan, dan insya Allah nikmat yang beliau curahkan itu akan sempurna sampai ke tangan kita pada saatnya nanti. Kemudian selawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kiranya tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para asatidz sekalian, kami dari pimpinan Dewan Dakwah Provinsi Bengkulu pada kesempatan ini juga menyampaikan maaf kepada pimpinan pusat dan kawan-kawan di tempat lain, sekaligus mengucapkan selamat karena sudah 1 minggu ini kita dapat menunaikan kegiatan ibadah Ramadan di tahun 1445. Dan insya Allah atau semoga saja di sisa-sisa bulan ini yang ada kita diberikan kesehatan oleh Allah dan kita diberikan pertolongan sehingga kita dapat menunaikan tugas kita sebagai seorang hamba Allah di dalam bulan Ramadan ini. Para asatidz sekalian, pada malam hari ini kita sengaja mengangkat sebuah tema, yakni adalah memaknai Ramadan di dalam konteks dakwah. Memahami makna Ramadan dalam konteks dakwah ini akan kita kemukakan 4 pokok pikiran. Yang pertama adalah korelasi ayat-ayat siyam atau ayat-ayat puasa dengan dakwah. Dan kemudian yang kedua adalah ta'ammul da'awi di dalam bulan Ramadan. Yang ketiga yaitu sasaran dakwah yang layak dipersiapkan oleh seorang kader di dalam menghadapi ujian dakwah pasca Ramadan. Kemudian yang keempat sedikit juga kita menyinggung target dakwah di dalam bulan Ramadan tahun 1445 Hijriah ini. Para asatidz sekalian, yang pertama korelasi ayatus siyam dengan dakwah atau ayat-ayat siyam dengan dakwah. Memahami konsep ini adalah bahwa paket ayat-ayat siyam dikelilingi oleh ayat-ayat dakwah, baik sebelumnya maupun sesudahnya. Ketika kita melihat, mencoba menganalisanya, bahwa paket ayat-ayat siyam itu adalah surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. Di mana di dalam paket ayat ini memang serat dengan amaliyah atau ta'abudi. Tapi di sekeliling ayat ini, taruhlah kita ambil sebelumnya. Yakni di ayat 178 sampai 182 surat Al-Baqarah, kita melihat bahwa ayat-ayat ini sangat erat kaitannya dengan ayat dakwah. Dan bahkan boleh kita katakan merupakan realisasi target gaya sasaran dari dakwah itu.
Karena memang di dalam ayat-ayat ini menyebutkan tentang kisas dan tentang wasiat. Nah, kita dapat memaknai dua hal. Yang pertama, secara redaksi bahwa dua ayat sebelum ini itu memiliki redaksi yang sama dengan ayat-ayat siang. Seperti di ayat 178, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatli. yakni ayat-ayat yang berkaitan dengan kisas atau hudud. Dan kemudian di dalam ayat berikutnya disebutkan juga ayat tentang wasiat. Kutiba alaikum idza adara ahadakumul maut intaraka khairanil wasiyah. Diwajibkan di atas kamu apabila salah seorang di antaramu akan menghadapi maut, bagi yang meninggalkan harta untuk meninggalkan wasiat. Jadi secara redaksi ayat ini boleh kita katakan sama, yaitu dengan memakai kata syari' kutiba. Nah, dan kemudian dua sasaran ini merupakan tegaknya syariat. Tegaknya syariat itu tentu merupakan gaya, merupakan sasaran, atau merupakan target dari dakwah. Para asatidz sekalian, begitu juga sebaliknya. Di dua ayat berikutnya setelah surat As-Siyam ini, yakni pada ayat 188 sampai 190, setidaknya juga mengatakan hal yang sama, yaitu sasaran, realisasi, target, dan gaya dakwah. Di antaranya disebutkan adalah sasaran dakwah dalam muamalah, sehingga tegaknya suatu syariat dengan melakukan suatu muamalah yang baik. Sehingga dalam ayat ini disebutkan 188, wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Dan janganlah kamu memakan harta di antaramu dengan jalan yang batil. Dan kemudian di ayat 190 itu malahan sudah sampai kepada target dan sasaran dakwah yang cukup tinggi, yakni jihad fi sabilillah, atau ayat-ayat kita berperang di jalan Allah. Wa qatilu fi sabilillah. Artinya ayat sebelum ayat Siyam dan kemudian ayat sesudah ayat Siyam itu merupakan ayat-ayat dakwah yang berkaitan dengan realisasi target, gaya, atau sasaran dakwah, yakni tegaknya syariat Islam yang sebenar-benarnya. Dan tentu ini merupakan sesuatu kehormatan, harta, kehormatan diri, dan kehormatan masyarakat itu secara utuh. Nah, inilah yang akan kita jadikan landasan berpikir, landasan memahami, landasan memaknai bahwa Ramadan ini memiliki keterkaitan erat dengan makna dakwah, di samping memang ada makna-makna lain, yakni makna ibadah, makna sosial, dan kemudian makna ukhuwah. Para asatidz sekalian, dan kemudian selanjutnya yang kedua adalah ta'amul da'awi di dalam bulan Ramadan, atau interaksi dakwah di dalam bulan Ramadan. Di penghujung firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183 tentang puasa ini, Allah Subhanahu wa taala telah merumuskan
semacam pengharapan tentang puasa yang kita lakukan, yaitu sesuatu harapan yang ditetapkan oleh Allah dengan kalimat la'allakum tattaqun. Itu agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, tentu rumusan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala ini bolehlah kita katakan merupakan target terlaksananya ibadah puasa itu dengan baik. Di samping memang juga ayat ini atau rumusan ini memberikan jaminan, memberikan kepastian untuk peningkatan kebaikan bagi orang-orang yang melakukan puasa itu secara baik atau secara benar. Makanya takwa yang diperoleh melalui pengalaman Ramadan ini bisa dikembangkan, bisa dijabarkan lebih bermakna untuk memberikan kepastian dan jaminan bahwa keberlangsungan kebaikan itu akan tetap terjadi dan sekaligus tentu akan menghentikan seluruh keburukan. Dalam bahasa lain dapat juga kita kemukakan ini merupakan power takwa dari pengalaman Ramadan yang kita peroleh. Sehingga dia mampu melahirkan kebaikan-kebaikan dan kebaikan-kebaikan itu tetap berkesinambungan. Dan begitu juga dia memiliki kekuatan untuk menghentikan keburukan, kalau perlu menutup segala bentuk keburukan itu. Nah, memang kebanyakan di antara kita umat ini memfokuskan bahwa pengalaman Ramadan itu kepada ta'amul amaliyah, yaitu kepada interaksi amaliyah, amal-amal ibadah. Nah, tentu bagi seorang dai tentu belumlah cukup kalau tidak dilengkapi dengan ta'amul da'awi di dalam bulan Ramadan ini. Karena memang seorang dai harus memiliki pemikiran yang berkaitan dalam setiap aktivitas itu tentang ta'amul dakwah. Para asatidz sekalian, maka untuk itulah pada bahagian yang ketiga, para kader-kader itu memang layak membuat suatu rumusan di dalam bulan Ramadan ini, membuat suatu sasaran yang ini nanti akan bisa dipergunakan sebagai bekal di dalam menghadapi ujian dakwah pasca Ramadan. Setidaknya ada beberapa hal yang dapat kami kemukakan, rumusan yang layak dibuatkan sebagai bentuk bekal menghadapi ujian itu. Di antaranya adalah target menghargai waktu. Berkaitan dengan waktu ini memang sedikit kita ulas dan kita kutip. Ibnul Qayyim al-Jauzi mengungkapkan, bagi kita seorang muslim bahwa ukuran waktu yang bermakna itu, kata beliau, adalah umur. Itulah umur yang disiapkan oleh. Tapi umur itu beliau menyebutkan yang akan diperhitungkan itu ketika umur itu diisi dengan suatu kebaikan, baik dalam konteks amalia maupun di dalam konteks dakwah. Nah, tentu bagi seorang dai atau seorang kader, maka waktu-waktu yang ada di samping amaliyah itu tentu adalah akan berkaitan dengan waktu-waktu yang dipergunakan untuk dakwah. Sehingga eksistensi keberadaan kita manusia ini akan tetap dipandang oleh Allah dengan baik
ketika memang dakwah itu berjalan dengan normal, berjalan dengan baik, berjalan dengan semangat dalam prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hajj ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allazi inna makkannahum fil ard aqamus shalah wa atau zakah wa amaru bil ma'ruf wa yanhu anil munkar walillahi akibatul umur. Orang-orang yang keberadaannya, eksistensi mereka di bumi ini akan terlihat dengan besar, akan tergambar dengan utuh, akan tetap dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mereka itu di dunia ini menjalankan. Yang pertama adalah konsisten salat. Yang kedua adalah konsisten membayar zakat. Dan kemudian yang ketiga konsisten mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada keburukan. Dan kemudian yang keempat, mengembalikan seluruh dampak perbuatan ini kepada Allah. Nah, di dalam 4 hal yang disebutkan oleh Allah di dalam ayat ini, memang dakwah menjadi salah satu yang diperhitungkan oleh Allah agar keberadaan kita ini masih dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu amaru bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Makanya Imam Al-Ghazali mengungkapkan tentang amar ma'ruf nahi munkar ini, kata beliau adalah bahwa ini merupakan ruhnya agama. Artinya sepanjang amar ma'ruf nahi munkar atau dakwah masih berjalan, maka ruh agama itu masih hidup. Tapi ketika dakwah amar ma'ruf nahi munkar ini sudah turun, sudah mati atau sudah bergerak, tidak bergerak, itu kata beliau sejatinya agama itu sudah mati. Nah, makanya seorang kader memang perlu mempertimbangkan ini. Dan kemudian yang kedua adalah sasaran keteladanan. Karena memang keteladanan ini bahagian dari sesuatu hal yang penting. Karena mempelajari dakwah yang dikembangkan oleh Rasulullah SAW dan kemudian memiliki dampak yang kuat di tengah-tengah masyarakat, memang salah satu unsurnya ini lebih kepada keteladanan yang diberikan oleh Rasulullah SAW di dalam mengembang misi dakwah itu dengan akhlak mulia, akhlak yang agung ditampilkannya. Makanya ada semacam ungkapan di dalam diskusi-diskusi sederhana bahwa 23 tahun lebih kurang Rasulullah SAW menyampaikan misi dakwah ini, lalu diterima dengan baik oleh masyarakat dan mungkin juga masyarakat dunia, yang dipandang adalah penerimaan tercepat dari suatu ajaran yang disampaikan oleh seseorang, oleh para rasul. Kenapa begitu cepatnya ajaran ini diterima? Memang banyak latar belakang yang disampaikan oleh para ilmuwan kita. Di antaranya memang konsep ajaran Islam itu yang sangat mudah, lalu kemudian akhlak dan keteladanan yang ditampilkan oleh Rasul sebagai pembawa risalah, penyampai risalah, dan kemudian juga didukung oleh sahabat-sahabat beliau yang memiliki integritas pribadi yang sangat luar biasa, seperti Abu Bakar, Umar, Ali bin Abi Thalib, dan juga tentu finansial yang diberikan oleh istri beliau Siti Khadijah. Nah, keteladanan ini sangat perlu di dalam dakwah dan harus dimiliki oleh orang kader. Dan kemudian yang ketiga, yaitu penguatan ruhiyah, atau boleh juga kita sebutkan di dalam sasaran wirid harian. Karena memang di dalam ayat Syam
ayat-ayat tentang puasa di penghujung ayat 187 tersirat kalimat diungkapkan oleh Allah bahwa aku ini adalah dekan, maka untuk itu berdoalah kamu kepadaku sehingga doamu akan selalu akan saya ijabah. Nah, ini memberikan gambaran bahwa seorang kader memang harus memperkuat ruhiyatnya, memperkuat jiwanya dengan doa-doa, dengan wirid-wirid yang sangat hebat, semacam bahagian dalam bentuk muhasabah yang sangat utuh. Para asatid sekalian, dan kemudian sedikit juga kita menyinggung bagaimana kita juga harus memasang target-target. Dan ini kita kemukakan dalam pokok pikiran yang keempat, yaitu target-target dakwah yang memang perlu dicapai di dalam bulan Ramadan ini. Di antara target-target itu bisa jadi target tarbiyah atau target ritual. Dan kemudian juga target syahrul ibadah, karena memang sejatinya para da'i itu adalah yaitu abid, ahlul ibadah. Dan kemudian yang ketiga, yakni adalah pelestarian nilai-nilai, kebiasaan-kebiasaan yang sudah tumbuh di dalam bulan Ramadan. Dan kemudian yang keempat, silaturahmi yang dibangun baik sebelum, di dalam, maupun nanti di akhir bulan Ramadan seperti Idul Fitri, bukan hanya semacam silaturahmi rutinitas, tetapi tentu kita memaknai bahwa silaturahmi ini akan tetap membawa makna dan nuansa dakwah di dalamnya. Dan kemudian yang kelima tentu adalah mencoba mengaktifkan sayap dakwah sehingga intensitas dakwah pasca Ramadan ini akan semakin terlihat dan akan semakin gencar atau semakin bermakna pasca Ramadan nanti. Para asatidz sekalian, mudah-mudahan dari pokok-pokok pikiran yang kita sampaikan di dalam makna Ramadan dalam konteks dakwah ini setidak-tidaknya membuka semacam wacana kita untuk lebih tajam sebagai pengemban misi dakwah. Mungkin nanti ada diskusi-diskusi kita sedikit untuk lebih mempertajam pokok-pokok pikiran ini. Demikian, terima kasih, berbanyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Handas Zul Effendi MPDI yang telah menyampaikan perihal tentang memaknai Ramadan dalam konteks dakwah. Nah, jadi karena tadi disebutkan oleh beliau kita akan adakan sesi diskusi, maka saya sebagai moderator membuka sesi pertanyaan di mana para asatidz, para peserta bisa menyampaikan pertanyaannya dan akan dijawab oleh Ustadz Dr. Handas Zul Effendi. Oke, ahlan wa sahlan kepada Dr. Adian Husaini yang telah hadir. Jamanillah Ustadz, sepertinya Ustadz lagi di perjalanan ya Ustadz ya? Iya. Terima kasih. Jadi, minta maaf ini saya masih di Bandung dalam perjalanan menuju Jakarta. Iya, Ustadz. Jamanillah Ustadz. Ya, Ustaz Zul Effendi, terima kasih. Tadi saya sempat menyimak sekilas ya tentang masalah apa itu dakwah ya, amar ma'ruf nahi mungkar ini. Memang ini perlu menjadi apa itu? Perlu menjadi prioritas kita ya. Memang di dalam kitab Ihya itu Imam Al-Ghazali menempatkan bab khusus. Di kitab Ihya itu menariknya tidak ada bab jihad, tapi ada bab amar ma'ruf nahi mungkar. Dan di kitab itu didahului dengan
Imam Ghazali mengatakan begini, jatuh bangunnya umat, hidup matinya umat, itu tergantung kepada aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar. Nah tentu kan kalau kita bilang al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar bukan sekedar ada ya, tapi juga harus bermutu, berkualitas. Gitu. Kalau Pak Natsir di Fiqh Dakwah menjelaskan dengan sangat rinci. Misalnya beliau sangat menekankan pentingnya dakwah itu bil hikmah. Dan kata hikmah itu diurai oleh Pak Nasir dengan sangat panjang yang beliau simpulkan kemudian hikmah itu adalah ilmu ya yang sudah berpadu dengan rasa periksa, dan ilmu itu mendorong kita untuk melakukan aktivitas dakwah yang bermanfaat ya, yang efektif. Jadi makanya sering kita sebut hikmah itu kan kebijakan ya. Jadi bukan hanya benar tapi juga tepat gitu ya. Ya produktif. Dan hikmah ini memang ilmu yang sudah terverifikasi. Ya, istilah Pak Nasir itu ilmu yang berpadu dengan rasa periksa. Jadi definisi beliau ini menarik sekali ya, karena para nabi kan diberikan hikmah. Luqman Al-Hakim diberikan hikmah. Jadi maknanya hikmah ini kunci keberhasilan. Ya, Nabi Yusuf juga ketika beranjak dewasa kan diberikan ilmu dan hikmah. Atainahu hukman wa ilman. Ya, dari Nabi Yusuf ini. Nah, saya kira kita di keluarga besar Dewan Dakwah harus betul-betul mengkaji nih makna hikmah ini yang seperti yang diuraikan Pak Nasir di buku Fiqh Dakwah itu. Nah, yang kedua tadi ya tentang al-mungkar, karena definisi al-mungkar ini juga menarik ya. Mungkar itu kan nggak mesti maksiat masalahnya, tapi dia dibenci. Ya. Maka al-mungkar Rasulullah itu langsung kan membagi 3. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadi. Fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbi. Nah, ulama kita kan banyak menulis tentang fikih amar ma'ruf nahi mungkar nih. Ya misalnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga membahas masalah amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, kami punya pengalaman waktu kuliah di Malaysia ya tahun 2003. Waktu itu nggak sengaja di masjid wilayah Kuala Lumpur. Ya, waktu itu saya kan tinggal di kawasan Segambut tuh dengan Profesor Hamid Zakasi, ya dengan Dr. siapa itu sekarang ini ya, dulu Samsudin Arif. Nah, waktu kami sholat Jumat di masjid wilayah ketemu Habib Rizik tahun 2003. Nah, waktu ketemu Habib Rizik di wilayah, terus Habib Rizik itu kami ajak untuk silaturahim di rumah siapa Pak Hamid Zakasi. Nah, apa namanya? Alhamdulillah beliau mau. Nah, kita diskusi panjang. Salah satu yang kita diskusikan adalah tentang amar ma'ruf nahi mungkar ini. Bentuk amar ma'ruf nahi mungkar itu kan waktu itu FPI kan terkenal dengan apa namanya? Aksi ini ya, membubarkan maksiat ya kan. Nah, waktu kami diskusi kami bilang Pak Habib Rizik ini kami apa namanya ajak diskusi dan misalnya bahwa satu bentuk kemungkaran yaitu tentang liberalisme. Bertemu dengan profesor di sana, ya saya masih ingat itu di bawah langsung. Jadi Habib Rizik itu langsung kami pertemukan dengan profesor di UM itu, dan langsung kita daftarkan ke UM untuk ambil S2 gitu. Ya alhamdulillah beliau langsung diterima karena beliau mumtaz, bahkan bisa by research ya. Jadi maka di tesisnya Habib Rizik itu ada nama saya dengan namanya Pak Hamid Zakasi. Jadi kita dulu mungkar ini apa gitu ya. Jadi misalnya kita sekarang memaknai dakwah kita kemungkaran yang besar itu kan sistemik, kemungkaran kurikulum. Kita Dewan Dakwah bergerak dalam bidang pendidikan nih. Yang kita hadapi bukan kemungkaran yang apa namanya yang recehan, gitu ya. Kemungkaran peradaban, kemungkaran ilmu itu berat sekali. Kemungkaran terbesar kan kemungkaran di bidang akidah. Ya, jadi misalnya anak-anak kita diajari tentang asal usul manusia itu dari bangsa kera,
ya, dia didik untuk menjadi sekuleris, ya. Jadi itu serius. Nah, ini tadi Ustaz ya tentang kemungkaran ini kita di Dewan Dakwah perlu, ya. Jadi kita mendorong. Saya sudah menyampaikan misalnya kepada para capres kita untuk mengoreksi konsep pendidikan dan pembangunan. Gitu. Bahkan di buku saya itu langsung ya saya sebutkan kita harus memindahkan kiblat kita, kiblat pembangunan dan pendidikan kita ini harus kita pindahkan dari Barat, dari Eropa Amerika gitu ya ke Madinah di masa Nabi. Ini kemungkaran ilmu yang dahsyat loh. Ya, kita salah kiblat ilmu, salah kiblat pembangunan yang terlalu materialistis gitu. Nah, itu yang baru saja saya ceramah di Masjid Salman ITB nih. Baru selesai tadi saya ingatkan pidato Pak Nasir di Bandung 12 November tahun 57 karena tema ceramah saya tadi tentang ulil albab ya. Jadi ulil albab itu orang cerdas. Orang cerdas itu orang yang tidak sekuler. Kan sebetulnya kita puasa ini dilatih untuk cerdas. Memahami realitas bulan Ramadan bukan sekedar fisik, materi, tapi sudah metafisika, sudah dimensinya di luar materi. Ramadan penuh berkah, ya kan? Itu kan bukan materi. Nah ini yang saya kira di Dewan Dakwah kita perlu menguatkan ya, di samping yang misalnya begini kan, kita melihat nih kecurangan pemilu ini mungkar gitu ya. Kita harus tapi konsep pembangunan capres yang tidak islami itu mungkar juga. Ya. Itu malah kemungkaran ilmu itu, kemungkaran yang bisa menyesatkan. Jadi itu yang saya kira perlu kita kembangkan makna mungkar itu dalam konteks sekarang ini. Inilah pentingnya menurut saya dalam dakwah kita ini kita juga mulai menguatkan dakwah pemikiran. Jadi mohon di daerah-daerah juga dikuatkan ya, diteliti juga kebijakan gubernur, ya kan. Saya mencontohkan tadi pagi Rakorwil ya Dewan Dakwah Jawa Barat, rapat koordinasi wilayah tadi itu. Ya saya contohkan, coba dilihat masing-masing daerah itu kebijakan pembangunan di daerah kita ini islami enggak gitu. Kenapa kebijakan pembangunan itu selalu mengurangi angka kemiskinan? Itu aja fokusnya. Kenapa enggak ada gubernur atau wali kota yang punya program? Dalam waktu setahun saya berjanji akan meningkatkan yang sholat jamaah subuh naik 10%. Nah itu harusnya kan, karena pedoman kita Al-Quran. Al-Quran itu hudal linnas, wabayinatim minal huda wal furqan. Nah ini kan saya lihat ada Ustadz Dwi nih yang masih di Sambas nggak, Pak Dwi ya? Masih di sana ya, rombongan di Sambas. Masih di Pontianak, Zat. Masih di Pontianak ya. Udah dari Sambas sudah selesai. Sudah selesai, Zat. Lagi di jalan nih. Oh bisa. Jadi maksud saya gini kan, kita punya alumni STID ya kan, jadi wali kota, jadi bupati ya kan. Nah programnya Islami enggak? Konsep pendidikannya Islami enggak? Gitu loh. Ya kan? Beri contoh lah, selama beliau menjabat, yang sholat jamaah subuh naik enggak? Yang bayar zakat naik enggak? Yang sholat tahajud naik enggak? Angka buta huruf Al-Quran turun apa tidak? Gitu kan? Itu kan namanya pembangunan Islami. Ya. Ya, jadi ini tugas kita ini sebagai juru dakwah ya, sebagai lembaga dakwah, kita mengkritisi kemungkaran yang mungkin kemungkaran itu dilakukan karena ketidaktahuan. Ya, nah insya Allah kalau orang-orang baik ya, penguasa yang baik ya dikasih tahu itu dia menerima. Tapi kalau juru dakwahnya nggak pernah ngasih tahu, nggak pernah memberikan konsep yang benar ya, menyodorkan, akhirnya kita nggak ngerti. Ini sebetulnya yang kita dukung ini menjalankan konsep Islami nggak sih gitu ya. Nah itu contoh, ini dakwah yang saya kira satu aspek dakwah yang penting yang dulu dikerjakan terus oleh para pendahulu kita. Ya, kita perlu melanjutkan di situ. Ya di samping tentu kemungkaran yang maksiat ya, khomer, pelacuran, ya itu
masuk kemungkaran yang apa namanya yang kasat mata. Sehingga itu tambahan kita. Terima kasih tadi. Ini kan Ramadan ini menguatkan ya, mudah-mudahan jiwa kita untuk semakin kuat dalam berdakwah. Baik, terima kasih. Mungkin silakan yang lain memberikan komentar atau gagasan, ide gitu ya. Ini majelis kita ini kan majelis silaturahim. Ya silakan moderator. Baik, Ustadz, terima kasih atas tanggapannya, tambahannya juga itu menambah wawasan bagi kita. Mungkin nanti saya simpulkan di akhir semua apa yang disampaikan oleh Dr. Handes Effendi dan juga Dr. Raden Husaini. Sebelum itu ada satu pertanyaan. Oh, tadi mana nih pertanyaannya? Nah, seingat saya tadi pertanyaannya itu terkait tentang memaknai Ramadan ini gimana ya? Bagaimana dakwah di era milenial lah, kurang lebih seperti itu, Ustaz. Monggo Ustaz Zul Effendi dijawab pertanyaan yang disampaikan oleh. Ya, syukran Ustaz. Ya, syukran juga kepada Pak Ketum atau Ustadz Adian yang telah memperkaya atau menambah apa yang kita sampaikan tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Berkaitan dengan dakwah milenial, Ustaz ya. Karena memang pada era ini orang-orang menyebut di generasi Z ini nampaknya dakwah akan sangat efektif bila dilakukan atau didukung oleh IT, nampaknya para dai kita saat ini, termasuk juga di Bengkulu, pada bulan Ramadan ini, di samping dakwah lisan yang dilakukan di tempat peribadatan, nampaknya juga dilakukan dalam bentuk media, baik media elektronik, media cetak, atau yang sekarang lebih banyak kepada medsos, ini tadi. Nah, makanya Dewan Dakwah, khususnya Dewan Dakwah Provinsi Bengkulu, memang sudah merancang itu. Di antaranya baru muncul kemarin ini, untuk khusus bulan puasa tahun ini, itu sudah melakukan dakwah di media elektronik. Nampaknya Lasnas Provinsi Bengkulu bekerja sama dengan media-media elektronik di Provinsi Bengkulu ini, lalu di dalam ceramahnya menampilkan dai-dai Dewan Dakwah. Dan kemudian yang kedua, memang di era modern ini, apalagi anak-anak muda, itu perlu nampaknya para dai kita untuk masuk ke ranah itu. Karena memang bahasa dakwah disampaikan untuk generasi Z ini tentu sedikit berbeda pendekatannya yang dipergunakan dengan dakwah yang lazim dilakukan tadi. Ya, dilakukan. Setidaknya dalam uraian panjang yang tadi sudah sedikit dibukakan oleh Ustadz Adian, ketika beliau mencermati tentang amar ma'ruf nahi mungkar tadi, secara berkala saya lihat beliau menyampaikan tadi secara utuh, mulai dari tingkat yang sangat tinggi seperti peradaban, pendidikan, dan kebijakan dan segala macamnya tadi, dan sampai nanti kepada pergaulan di bawahnya tadi. Nah, saya kira untuk dakwah milenial ini memang perlunya kader-kader di Dewan Dakwah ini merancang dakwah-dakwah yang bersifatnya media dan bersifat IT. Tentu juga dengan bahasa-bahasa yang dipergunakan. Bahkan juga perlu ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan di dalam bulan Ramadan ini yang melibatkan anak-anak muda. Nah, mungkin begitu sedikit, Pak. Terima kasih. Terima kasih Ustadz
jawaban dari apa yang dipertanyakan oleh Ustadz Yan ya, dari Bekasi, yang mempertanyakan tentang bagaimana dakwah amal ma'ruf nahi mungkar secara ideal di era milenial. Mungkin ada tanggapan dari asatis lainnya untuk pertanyaan yang diajukan. Ada tambahan atau tanggapan tentang cara efektif atau ideal dalam berdakwah di era milenial ini? Kalau nggak ada, saya mau nambahkan ya. Jadi begini, tentang milenial, Gen Z, ya sekarang ini kan banyak istilah ya, generasi strawberry, Gen Z dan seterusnya. Tapi kalau kita perhatikan, menurut saya kita juga jangan terlalu larut dengan klasifikasi atau labelisasi gitu. Kan disifatkan generasi Z, generasi strawberry ini generasi yang labil, ya, yang apa namanya jiwanya mudah goncang, ya cepat bosan. Dan intinya kan sebenarnya generasi ini generasi yang masuk pada era serba internet sekarang ini. Gitu. Itu aja sebetulnya bedanya. Jadi kalau manusia itu sebetulnya sama ya. Generasi sekarang, generasi dulu ya sama juga manusianya. Yang membedakannya itu nanti pendidikannya. Yang membedakan itu ya pembinaan dirinya. Kalau secara anatomi, secara fisiologi manusia sama semua. Generasi dulu sampai generasi sekarang, dari Nabi Adam sampai nanti apa namanya sampai Nya Adam di Dewan Dakwah itu ada sekarang pengurus wakafnya Adam. Jadi dari Nabi Adam sampai zamannya Adam sekarang ini ya tetap manusia sama. Generasi muda juga begitu. Jadi kalau dibilang generasi itu lemah, itu ya salah didik gitu aja. Ya jadi saya perhatikan nanti dunia pendidikan itu diubah seolah-olah manusianya beda, enggak beda. Dakwah kita secara substansi yang kita hadapi sama, maka al-kufru millah wahidah. Sama, cuma sekarang yang berbeda apa? Sarananya. Kan gitu ya, sarana dakwah yang berubah. Sekarang seperti kita ngaji sekarang menggunakan Zoom. Ini kan kita manfaatkan sarana, tapi intinya kan sama. Ya, materinya sama. Ya, jadi manusia itu sama, nggak berubah sebagai manusia tadi. Nah, tadi itu yang tentang milenial itu di situ kita jangan mengubah hakikatnya karena manusia tetap manusia. Ya, tetap orang itu kalau dakwah disentuh pikiran dan sekaligus hatinya. Hanya sarana tadi penting kan kita memanfaatkan sarana yang ada dan tentu bahasa anak sekarang seperti moderator misalnya ini maaf ya apa namanya. Jadi itu bahasanya beda tuh kalau saya merasakan misalnya. Jadi mempertanyakan dengan bertanya itu beda. Nah, moderator tadi menggunakan istilah mempertanyakan. Kalau mempertanyakan itu meragukan. Tapi kalau bertanya beda. Nah ini mahasiswa STID juga harus belajar kehalusan bahasa ya. Saya kalau ada tamu kita gitu ya. Jangan ada MC waktu itu di Tambun gini. Tolong maju ke depan, padahal di situ ada Pak JK, ada Pak ini, itu nggak boleh, ya itu termasuk adab itu kan. Di dalam surat Luqman itu kan waqsid fi masjika waghdud min sautik inna angkaral aswati la sautul hamil. Jadi saya dulu soalnya orang Jawa, saya dari SMP itu belajar bahasa Jawa itu. Karena kita berhadapan dengan orang tua beda, berhadapan dengan orang yang sebaya bahasanya beda lagi. Kita bahasa Indonesia dengan Arab udah beda kulturnya ya. Dengan Inggris apalagi. Saya punya ustadz dulu orang Arab, istrinya dari dalam rumah manggilnya ya namanya aja, misalnya Abdullah itu panggil aja Abdullah. Telinga saya aneh, ya. Kalau ada istri manggil suaminya langsung dipanggil namanya gitu ya. Itu contoh ya adab berbahasa ini penting. Nah, milenial itu ada bagus misalnya gini, ini yang kita belum keluarkan nih, panduan untuk medsos. Nah, ini sih ada pakarnya nih, Dr. Munawar nih. Beliau punya buku fikih dan adab bermedia sosial.
Ini perlu nih anak-anak kita sekarang yang diajari adab medsos. Ya, misalnya saya lihat di kampus Brawijaya di Malang ya, itu ada itu mahasiswa itu ada spanduk-spanduk yang apa tata cara apa namanya mengirim pesan itu ditulis satu ini ya kapan harus mengirim pesan apa dulu yang harus ini contoh tadi ya tentang apa itu generasi milenial jadi memang perlu kita sebetulnya udah bentuk nih bidang khusus apa namanya pemuda dan pelajar ya pemuda pelajar santri bidangnya itu nah yang ketua bidangnya juga insya Allah bagus ininya komunikasinya ya Ustadz Maulana begitu Ustadz siapa Zul ya terima kasih insya Allah Syukron. ini masih ada waktu nih kita dikit lagi ya. Silakan yang mau ini yang mau nambahkan iya kalau terima kasih nggak ada ya udah gimana? Kalau nggak ada tambahkan ya udah nggak apa-apa kita tutup ya kajian kita sampai besok sore insya Allah mudah-mudahan kita lanjut lagi dan malamnya ya ini masih panjang nih staminanya nih ya supaya kita semangat terus ya itu kita bandingkan dengan saudara kita di Gaza gitu ya kan saudara kita di Gaza nggak sempet nge-zoom kayak kita begini nggak sempet buka bersama ya kan nah, ini kita dikasih nikmat Allah yang luar biasa bisa silaturahim melalui media online baik begitu ya terima kasih saya pamit dulu ya karena ini sudah masuk di jalan tol Syukran, Ustaz. terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, karena tadi Ketua Umum Dewan Dakwah Islami Indonesia Pusat yaitu Ustadz Dr. Adian Husaini telah memberikan masukan dan juga apa ya, berikan kode bahwasanya memang karena sudah tidak ada tambahan dan tidak ada tanggapan dari para asatidz sekalian, maka sebelum kita tutup ada beberapa mungkin kesimpulan yang bisa saya catat dan saya simpulkan dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Zul Effendi MPDI itu terkait tentang tema kita. Yang pertama ada korelasi ayat-ayat puasa dengan dakwah. Yang kedua ada ta'amul atau interaksi da'awi dalam bulan Ramadan yang menjadi goalsnya ialah agar menjadi bertakwa. Jadi sebagai da'i harus memaksimalkan konsep interaksi dakwah ini dalam hal amaliyah dalam bulan Ramadan. Yang ketiga, sasaran dakwah yang harus dipersiapkan dari bulan Ramadan ini, di mana Ramadan ini menjadi bekal untuk menghadapi ujian setelah bulan Ramadan usai. Hal yang harus dipersiapkan yaitu umur dari aspek kebermanfaatan, keteladanan, dan juga amaliyahnya. Yang keempat, yang terakhir yaitu target dakwah di bulan Ramadan. Yaitu ada tarbiyah, sarhul Ramadan, pelestarian silaturahmi dakwah, mengaktifkan sayap-sayap dakwah. Dan ada beberapa tambahan juga dan tanggapan dari Dr. Adian Husaini terkait tentang memaknai kata hikmah itu sebagai tidak hanya soal benar tapi juga harus tepat dakwah ini dan juga soal kemungkaran itu lebih diperdalam lebih kepada pemikiran jadi tidak hanya konsep amaliyah tapi juga secara pemikiran yang harus diperdalam lagi oleh kita semua itu tentang liberalisme, sekularisme dan lain-lainnya. Nah, dan tanggapan dari pertanyaan dari peserta itu dakwah ini juga didukung dengan alat-alat modern untuk bisa mengimbangi zaman yang sedang dirasakan. Dan sebagai seorang dai harus bisa melakukan pendekatan dakwah digitalisasi untuk bisa lebih masuk
di era modern ini. Mungkin sekian kesimpulan yang bisa moderator sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan jazakumullahu khairan jaza kepada Ustadz Zul Effendi yang telah memberikan nutrisi hati bagi kita, nutrisi jiwa bagi kita. Dan juga saya ucapkan kepada para asatiz, para peserta yang sudah berkenan hadir di acara kuliah Ramadan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Dengan ini, saya Muhammad Sultan Zaidan Mukhtar menutup kuliah Ramadan ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Zul.